Shalom semuanya, happy Sunday buat kita semua. Kita mau hari ini lebih semangat lagi dan kita mau menyembah Tuhan kita. Kita sekarang mau mulai di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh sehat, kami boleh Tuhan bersama dengan keluarga kami Tuhan memiliki quality time itu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami ingin menyembah dan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
meskipun di dalam ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hari ini, hendaknya kita benar-benar melihat lagi apa yang kita sudah lakukan. Apakah di masa-masa seperti ini itu kita sudah nggak memakai waktu kita untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Karena aku personal belakangan ini benar-benar lebih banyak memuji Tuhan, pakai alat-alat seperti yang membantu ada gitar dan sebagainya. Dan aku melihat bahwa benar-benar itu memberkati buat aku sendiri. Di masa-masa seperti ini itu menjadi kekuatan buat kita. Jadi hendaklah kita, setiap dari kita masing-masing, kita perbanyak waktu kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mencari hadiratnya lebih lagi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan hanya Tuhan saja yang bisa membawa kita untuk lebih baik lagi. Untuk benar-benar kita bisa dengan sekeliling kita juga lebih baik lagi. Untuk pelayanan kita juga lebih baik lagi. Biar kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita melalui penyembahan kita. Amin. Dekat padamu itu
kami yang sedang menghadapi segala tantangan seperti ini ya Tuhan. Kenapa bila Engkau mengangkat hadirat-Mu ya Tuhan, akan kehilangan damai sejahtera, ada chaos, ada kekacauan. Tetapi kalau masih ada ketenangan, kami percaya hadirat-Mu masih ada di tengah ini semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ajar kami untuk benar-benar menghargai setiap kesempatan Tuhan, untuk kami benar-benar memakai hari-Mu, hari Tuhan, untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena seperti kata firman-Mu, satu hari di pelataran Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sekali lagi berbicara kepada kami masing-masing pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing saudara-saudara. Shalom. Saya mengucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Dan sekali lagi saya juga mau welcome saudara-saudara yang bergabung bersama dengan kami as I am host of Restoration. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, dan saya berharap saudara-saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan berada di dalam keadaan yang penuh pengharapan. Salam sehat buat saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita memasuki minggu yang kedua di bulan Mei ini, dan di dalam seri khotbah Be Influencer, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kita masuk pada seri yang kedua, yaitu Life of Influence, kehidupan yang berpengaruh. Life of Influence, kehidupan yang berpengaruh. Dan mari kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan yang berpengaruh itu seperti apa. Saudara-saudara, arti pengaruh adalah the capacity to have an effect on the character, development or behavior of someone or something, or the effect itself, atau kemampuan untuk memiliki efek terhadap karakter, perkembangan atau perilaku seseorang atau sesuatu. Jadi berbicara tentang pengaruh, dikatakan arti pengaruh adalah kemampuan untuk memiliki efek terhadap karakter, perkembangan atau perilaku seseorang atau sesuatu. Menarik sekali dari definisi pengaruh, maka pengaruh ini bicara tentang kemampuan, bicara tentang kapasitas, bicara tentang potensi. Dengan kata lain, pengaruh itu bukan sebuah hasil, tetapi pengaruh adalah sebuah modal. Pengaruh itu kesanggupan, kemampuan. Dan kalau kita bicara tentang pengaruh sebagai kemampuan, dan saya menyamakannya dengan modal, saudara-saudara. Jadi kalau pengaruh adalah suatu modal, maka modal ini perlu dikelola. Modal ini perlu ditanam kepada satu proyek, sehingga modal bisa berubah menjadi sebuah produk, saudara-saudara, menjadi sebuah hasil. Jadi kalau kita bicara tentang pengaruh, maka kita pikir bersama-sama itu adalah sebuah modal, saudara-saudara. Dan ketika kita bicara tentang modal yang merupakan itu adalah pengaruh, maka kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi penekanan di dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan,
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga ia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Tuhan berbicara tentang pengaruh kepada kita melalui Matius pasal 5 ayat 13-16 ini. Di dalamnya paling tidak saya menemukan 7 prinsip yang harus kita pegang ketika berbicara tentang pengaruh. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, katakan kepada orang di sampingmu, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya. Dan saudara, ada 7 prinsip ini yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai kebenaran pagi hari ini. Prinsip yang pertama, saya sebut prinsip kepemilikan. Prinsip kepemilikan. Setiap orang punya pengaruh. Prinsip kepemilikan adalah setiap orang punya pengaruh. Setiap kita punya pengaruh. Katakan kepada temanmu, kamu punya pengaruh. Siapapun saudara, siapapun kita ini punya pengaruh, saudara. Dan saudara, ketika kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Dengan kata lain, setiap kita ini asin. Setiap kita ini punya potensi sebagai garam. Kita adalah garam. Pertanyaannya, apakah kita mau pakai atau tidak, saudara? Prinsip kepemilikan berbicara setiap kita itu punya pengaruh. Ketika kita bicara, ketika kita telepon orang, ketika kita bangun dan kemudian bertemu dengan keluarga kita punya pengaruh. Ketika kita bekerja, ketika kita naik mobil, ketika kita berada di kampus, sekarang tidak di kampus, tetapi dimanapun kita berada, kita itu punya pengaruh, saudara. Dan bicara tentang pengaruh, ada 4 jenis pengaruh yang kita perlu mengerti. Yang pertama adalah pengaruh negatif. Pengaruh negatif adalah pengaruh yang merusak. Ini jangan sampai kita punya pengaruh yang negatif. Pengaruh yang dimotivasi oleh egosentris, berpusat kepada diri sendiri, kesombongan, daging, dosa, dan kejahatan. Maka itu adalah pengaruh negatif, saudara. Yang kedua adalah pengaruh netral. Pengaruh netral ini artinya keberadaan seseorang, keberadaan kita berada di satu tempat itu ternyata cuek, tidak peduli, saudara. Ketidakpedulian kita menutup mata, menutup telinga dengan situasi keadaan yang ada, seolah-olah kita netral. Kadang-kadang ada yang mengatakan, aku gak mau ganggu orang lain supaya aku juga gak diganggu. Saudara-saudara, hati-hati. Pengaruh netral adalah pengaruh yang benar di dalam firman Tuhan dikategorikan sebagai pengaruh yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa netral, saudara, karena kita punya kebenaran. Saudara tidak bisa main aman karena kita punya kebenaran. Pengaruh yang ketiga adalah pengaruh positif. Pengaruh positif adalah pengaruh yang membangun dan memiliki dampak positif kepada orang di sekitar kita, saudara. Pengaruh yang menuntut tingkat kesengajaan, tingkat energi, tingkat usaha yang lebih tinggi, saudara. Itu pengaruh positif.
Dan yang keempat adalah pengaruh yang mengubahkan kehidupan. Dua pengaruh yang terakhir, yaitu pengaruh positif dan pengaruh yang mengubahkan, adalah pengaruh yang diharapkan setiap kita orang percaya itu mengembangkan pengaruh itu melalui apa yang kita miliki, yaitu kita semua punya pengaruh. Jadikan apa yang kau miliki, apa yang ada di dalam tanganmu menjadi pengaruh yang positif. Kepintaranmu menjadi pengaruh yang positif. Kepandaianmu bukan justru menekan orang lain, tetapi kepandaianmu justru positif, bahkan mengubahkan orang lain. Berdoa supaya Roh Kudus pimpin kita untuk bisa mengembangkan pengaruh ini. Prinsip yang kedua adalah prinsip penugasan. Prinsip penugasan adalah Tuhan menghendaki agar saya memakai pengaruh yang Tuhan telah berikan. Katakan kepada diri sendiri, Tuhan menghendaki agar saya memakai pengaruh yang Tuhan telah berikan. Di dalam pasal 5 ayat 16 kitab Matius katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Yesus berbicara tentang satu tugas kepada saudara dan saya. Apabila engkau adalah garam, jadilah garam yang mengasinkan. Jadilah garam yang memberi kesedapan. Jadilah garam yang memberi preserve, yaitu mengawetkan. Jadilah garam yang purify, yang memurnikan, saudara-saudara. Salah satu fungsi garam itu menyebabkan bakteri mati menjadi murni. Saudara dan saya diharapkan sadar bahwa Tuhan menugaskan saya dan saudara-saudara dimanapun kita berada untuk saudara kita memakai pengaruh yang Tuhan telah berikan. Ketika saudara bekerja, apapun pekerjaan saudara-saudara, sadari Tuhan punya tugas untuk saudara-saudara. Prinsip penugasan menyadarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang mendapatkan tugas dari Tuhan. Saudara dan saya, saudara, kalau kita ini diberi tugas saja oleh orang tua, kita betul-betul berusaha melakukan, apalagi mungkin oleh bos kita. Apalagi saudara dan saya mendapatkan tugas dari Allah semesta alam yang telah mendesain, merancang saudara dan saya. Maka tugas itu adalah tugas yang sungguh-sungguh Tuhan sesuaikan dengan pengaruh yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang ketiga adalah prinsip keuntungan. Matius 5 ayat 15 mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Prinsip keuntungan adalah pengaruh saya bukanlah untuk keuntungan saya. Katakan kepada dirimu sendiri, pengaruh saya bukanlah untuk keuntungan saya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu adalah terang, taruh itu di kaki dian, supaya semua orang mendapatkan manfaat, saudara. Saudara, kalau saudara jadi orang percaya, orang Kristen, tetapi saudara tidak mau bergaul, saudara takut, saudara, untuk apa, saudara? Saudara harus berada di satu tempat, berada di posisi di mana keberadaan saudara itu bermanfaat buat orang lain, saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang berusaha impress dan bukan influence. Impress itu artinya membuat orang terkagum, saudara. Itu seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat yang ingin membuat orang lain terkagum akan kesalehan mereka. Dan Yesus menegur mereka karena dikatakan mereka itu seperti kuburan yang berlabur putih, tetapi sesungguhnya ada kebusukan di dalamnya. Saudara dan saya, kita itu diminta oleh Tuhan, diberikan
kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki pengaruh, tetapi bukan keuntungan untuk diri kita sendiri, saudara. Keuntungannya untuk orang lain. Ketika kita mengerti kenapa impress dan influence itu berbeda, karena impress itu keuntungannya untuk diri kita. Kita lebih diangkat, kita lebih dikagumi, kita lebih dianggap ini, dianggap itu, saudara. Tapi influence itu lebih berbicara, saudara, apa yang kita lakukan membuat orang lain mengalami perubahan hidup. Prinsip yang keempat, prinsip tidak ada ruang vakum. Prinsip ini berbicara jika saya tidak mempengaruhi orang lain, maka orang lain pasti mempengaruhi saya. Jika saya tidak mempengaruhi orang lain, maka orang lain pasti mempengaruhi saya. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada ruang vakum, hampa udara, hampa pengaruh, di mana keberadaan saudara dan saya itu tidak bisa tanpa pengaruh. Artinya, kalau saudara dan saya bergaul dengan teman-teman dan kita mengatakan, oh saya hanya bergaul aja kok, saya hanya berteman saja, tapi saudara tidak memberikan pengaruh yang positif kepada mereka, saya yakin saudaralah yang kemudian dipengaruhi menjadi yang negatif oleh teman-teman saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang ingin mengatakan, oh saya berteman dengan mereka walaupun mereka suka meso, suka memaki, tapi saya tidak. Saudara perhatikan, kalau kamu ada di sana dan kamu tidak mempengaruhi mereka, engkaulah yang akan dipengaruhi oleh mereka. Tidak ada ruang vakum, saudara. Tidak ada. Dan Yesus tidak membiarkan orang lain mempengaruhi Yesus, saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan Contemporary English Version mengatakan begini, don't fool yourself. Bad friends will destroy you. Jangan membodohi dirimu sendiri. Bad friend, teman yang buruk akan merusak kamu. Dengan kata lain, seolah firman Tuhan mengatakan, kamu ini jangan omong kosong, ya. Kamu bergaul dengan teman-temanmu seolah kamu tidak dipengaruhi, memenangkan mereka juga tidak, tetapi kamu tetap menjaga pertemanan, saudara. Kalau engkau tidak mempengaruhi mereka, engkaulah yang dipengaruhi. Tidak ada ruang vakum. Kita harus mengerti prinsip ini. Supaya apa? Supaya kita bertanggung jawab untuk benar-benar kita membawa pengaruh, saudara-saudara. Perlu ekstra energi, perlu usaha lebih, saudara-saudara. Yang kelima, prinsip yang kelima, prinsip perwakilan. Prinsip perwakilan ini berbicara, saya menyuarakan suara dari orang-orang yang tidak punya pengaruh. Sadari bahwa kalau saudara, Tuhan berikan pengaruh kepada saudara, mungkin saudara punya posisi, saudara mungkin punya berkat, saudara punya keputusan-keputusan yang bisa menolong orang lain. Saudara dipakai Tuhan di tempat saudara untuk menyuarakan suara dari orang-orang yang tidak punya pengaruh, untuk menyampaikan suara dari orang-orang yang miskin, untuk menyampaikan suara dari orang-orang yang tertindas. Gereja, Tuhan harus menyuarakan perwakilan suara-suara dari orang-orang yang tidak punya pengaruh. Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan kabar sukacita, kabar pembebasan bagi mereka yang tertindas. Dengan kata lain, Yesus seolah mengatakan, orang yang tertindas itu ingin apa sih? Orang yang tertindas, mereka ingin mendapatkan kebebasan, kelepasan. Orang yang menderita itu ingin apa? Ingin mendapatkan penghiburan. Orang-orang yang berkekurangan ingin apa? Orang yang berkekurangan pasti ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan tambahan-tambahan. Dan saudara dan saya yang Tuhan pakai, bukakan untuk saudara bisa menjadi wakil dari orang-orang yang tidak punya pengaruh itu, saudara. Saudara menjadi wakil mereka. Saudara dan saya harus peka
Di dalam Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka, dan penindasan dan kekerasan darah mereka mahal di matanya. Ini adalah doa bagi raja, doa Salomo yang menjadi raja. Demikian juga saudara dan saya, kiranya kita itu memiliki pengaruh dan kita bisa mewakili suara orang-orang yang tidak punya pengaruh, saudara. Jadilah orang Kristen yang berprestasi. Jadilah orang Kristen yang berpengaruh. Jadilah orang Kristen yang bahkan menentukan keputusan-keputusan. Karena dengan demikian engkau akan bisa menjadi wakil dan menyuarakan orang-orang yang tidak punya pengaruh, orang-orang yang lemah, saudara. Prinsip yang keenam, prinsip penghakiman. Allah menghakimi bagaimana saya memakai pengaruh saya. Katakan bersama-sama, Allah akan menghakimi bagaimana saya memakai pengaruh saya. Mungkin saudara, dalam pasal 5 ayat 13b di dalam Injil Matius dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada gunanya. Saudara, saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang ingin disebut sebagai, atau Tuhan mengatakan begini, kamu gak ada gunanya? Sakit bukan? Sakit. Kalau saudara dikatakan you are useless, kamu gak ada gunanya. Saudara-saudara, yang ngomong kamu tidak ada gunanya bukan saya, Agustinus Dermawan, tapi Tuhan yang mengerti sampai kedalaman hati kita. Dialah yang akan mengatakan kepada kita. Prinsip penghakiman itu menyadarkan kepada kita semua bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan untuk setiap pengaruh yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Selama saudara dan saya memiliki pengaruh yang Tuhan percayakan, apa yang kita telah lakukan dengan pengaruh itu, saudara. Stay at home. Saudara tinggal di rumah bukan berarti saudara kehilangan kesempatan untuk berpengaruh. Saudara punya berbagai macam cara. Tuhan berikan kita kreativitas untuk tetap berpengaruh, saudara. Matius 12 ayat 36 mengatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pengaruh bisa lewat kata-kata kita, pengaruh bisa lewat sikap kita, pengaruh bisa lewat tindakan kita, dan semua itu apabila sia-sia kita harus mempertanggungjawabkan. Saudara dan saya, jangan sampai Tuhan mengatakan kamu tidak ada gunanya. Apabila seperti garam, dia kehilangan 3 fungsi ini. Fungsi menyedapkan. Kalau kehadiran kita tidak menyedapkan, kata-kata kita justru membuat orang terprovokasi. Kehadiran kita membuat rumah tangga, keluarga, atau teman itu terpecah, saudara. Saudara-saudara, Tuhan bisa mengatakan kamu tidak ada gunanya, kamu ada di sana. Saudara, fungsi yang kedua dari garam adalah dia preserve. Dia mengawetkan. Kehadiran saudara harus bisa mengawetkan perkara-perkara kasih, kebaikan. Kita mengawetkannya. Garam yang ketiga itu improve, membuat rasa itu menjadi lebih tajam, ditingkatkan oleh karena kehadiran garam. Kiranya kehadiran kita itu membawa peningkatan. Kalau itu perusahaan, membawa peningkatan kepada perusahaan. Kalau itu tempat bekerja, menjadi peningkatan oleh karena kehadiran kita. Saudara, kalau saudara menjadi jemaat, saudara juga kehadiranmu itu meningkatkan. Di KTB, kehadiranmu membuat orang semakin semangat ketika melihat engkau, karena engkau begitu semangat, saudara.
Dan prinsip yang terakhir yang ketujuh adalah prinsip peningkatan. Prinsip peningkatan adalah jika saya memakai pengaruh saya dengan baik, maka Tuhan akan memberikan saya lebih lagi. Jika saya memakai pengaruh saya dengan baik, maka Tuhan akan memberikan lebih lagi. Ada peningkatan, saudara. Ada peningkatan. Kalau saudara menjadi orang Kristen dan merasa hidupmu kok datar-datar aja, kok aku begini-begini aja, kemungkinan engkau tidak mengalami peningkatan. Kenapa itu terjadi? Karena kemungkinan engkau tidak sudi, tidak rela memakai pengaruh yang Tuhan berikan kepadamu. Dan saudara, Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pengaruh itu perlu dilatih seperti otot, saudara. Pengaruh itu perlu dipakai. Kadang-kadang sakit, saudara. Saudara-saudara yang tahu bagaimana otot saudara bisa berkembang, yang ototnya kemudian otot lengan, otot bahu kemudian menjadi terbentuk, saudara pasti mengalami rasa sakit. Karena otot-otot saudara itu merekah, pecah, saudara. Dan berikutnya tubuh akan kemudian merecover kembali, memulihkan lagi, tetapi bentuknya sudah lebih besar. Pengaruh itu harus begitu juga, saudara. Pengaruh itu seperti itu. Saudara, kalau saya ke pasar, saya suka menyapa orang. Saya biasanya bertanya, apa kabar mas? Apa kabar mbak? Saudara, satu kali saya sempat saking kadang-kadang ngobrol kepada mereka, lalu ketika saya tanya, oh mbak kelihatannya pucet mbaknya. Iya ini pak, saya perutnya sakit begini-begini. Lalu kemudian saya memberikan nasihat-nasihat sesuai yang saya tahu. Saya bilang, oh mbak jangan makan ini, makan itu. Oh bapaknya ini dokter ya? Saudara, saya kemudian mengatakan, oh bukan, saya bukan. Sampai akhirnya kalau saya beli makanan di tempat itu saya mendapatkan bonus, saudara. Bukan bonusnya yang saya mau cari, tapi saya mau katakan bahwa itu perlu usaha, itu perlu melatih, saudara, menyapa. Kemarin saya beli ikan di pasar, saya ngobrol dengan sesama yang beli ikan. Pak, kok beli ikan ini dimasak untuk apa? Akhirnya kami ngobrol, kami berkenalan, saudara. Dan saudara, dari situ, saudara, kemudian kehadiran kami menjadi tidak awkward, kami mulai lebih hangat, saudara. Saudara seperti otot. Kalau engkau tidak mengasah pengaruhmu, maka itu akan hilang sia-sia. Dan saudara, kalau saudara melewatkan itu, Tuhan tidak akan mempercayakan pengaruh yang lebih besar lagi, saudara. Kiranya 7 prinsip ini menjadi prinsip yang kita akan terapkan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, prinsip kepemilikan. Setiap orang punya pengaruh. Yang kedua adalah prinsip penugasan. Tuhan menghendaki agar saya memakai pengaruh yang telah Dia berikan. 3, prinsip keuntungan. Pengaruh saya bukanlah untuk keuntungan saya. 4, prinsip tidak ada ruang vakum. Jika saya tidak mempengaruhi orang lain, maka orang lain pasti mempengaruhi saya. Yang kelima, prinsip perwakilan. Saya menyuarakan suara dari orang-orang yang tidak punya pengaruh. Yang keenam, prinsip penghakiman. Allah akan menghakimi bagaimana saya memakai pengaruh saya. Yang ketujuh, prinsip peningkatan. Jika saya memakai pengaruh saya dengan baik, maka Tuhan akan memberikan saya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saya membaca bagian ayat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10 sebelum nanti saya minta para pemain maju ke depan dan kita bernyanyi bersama-sama. Tapi saya mau tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang merupakan pernyataan proclamation dari Paulus.
2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Sebagai penutup, betapa kalau kita melihat Paulus, seorang Paulus yang bisa memiliki pengaruh menyebarkan Injil sampai kepada Eropa. Saudara, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 10, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, Paulus bicara tentang pengaruh yang dia sebut sebagai harta di dalam bejana tanah liat. Saudara dan saya, COVID-19 ini tidak mengenal agama, tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin. Dia bisa datang kepada siapa saja. Itu hanya menunjukkan satu, bahwa tubuh ini hanyalah bejana tanah liat, bukan bejana emas, bukan bejana tembaga. Ini hanyalah tanah liat. Tapi Tuhan mempercayakan harta yang sangat berharga, yaitu pengaruh dalam hidupmu, saudara. Saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita menyanyi pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara dan saya masih diberikan hidup, ini adalah kesempatan. Saya berusaha menghafal 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10, karena ini menjadi kekuatan bagi saya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup
ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Katakan bersama-sama. Oh Tuhan, berkatlah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, Tuhan memberikan setiap kita pengaruh. Perkataanmu berpengaruh. Tahukah engkau, kadang-kadang kita berkata-kata sembarangan. Kita berpikir orang itu hanya tersenyum atau tertawa mendengar ejekan makian kita. Tapi tidak tahukah kita, orang itu bisa saja menjadi melihat kita sebagai batu sandungan. Melihat sikap kita, melihat tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan itu punya pengaruh. Ketika saudara pergi ke mall, ketika saudara pergi ke tempat-tempat yang saudara berpikir saudara hanya orang biasa, tapi orang satu kali terkaget-kaget ketika melihat bahwa ternyata engkau orang yang terlibat pelayanan. Saudara-saudara, kita harus menjadi berintegritas dimanapun kita berada. Kita harus benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Tuhan menolong kita masing-masing. Dan kita minta ampun Tuhan apabila kita menyia-nyiakan pengaruh yang Tuhan telah berikan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, itu artinya Tuhan belum mengatakan kepada kita, kamu tidak berguna. Karena kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan hidup. Maka kita akan datang kepada Tuhan dan minta pengampunan agar Tuhan pakai kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Tuhan Engkau menolong setiap kami masing-masing, suka atau tidak suka. Ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang kami pahami, kami sadari bahwa setiap kami punya pengaruh ya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar kami memakai pengaruh yang Engkau telah berikan. Dan pengaruh itu bukan untuk keuntungan kami, tetapi pengaruh itu keuntungan untuk banyak orang. Dan kalau kami tidak mau memakai pengaruh kami mungkin masih bergaul dengan orang-orang yang kami tahu mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki perilaku, value, nilai-nilai moral yang bisa merusak kami. Tapi kalau kami sudah bergaul dengan mereka bertahun-tahun lamanya dan kami tidak mau menunjukkan pengaruh, maka cepat atau lambat justru mereka yang akan mempengaruhi kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami peka, kami menyuarakan suara dari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak punya pengaruh. Dan kalau kami mampu mengambil keputusan yang memberi dampak yang positif kepada mereka, tolong kami Tuhan untuk kami menggunakan pengaruh ini dengan benar.
Dan ajar kami menyadari satu kali kami akan dihakimi untuk apa yang Engkau percayakan. Ajar kami setia dari pengaruh yang Tuhan percayakan, karena Tuhan akan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi. Tolong jemaat SAF ya Tuhan, kiranya sekalipun kami muda, tetapi kami tidak direndahkan oleh karena kemudahan kami, tetapi justru kami menjadi teladan di dalam kesucian, di dalam perkataan, di dalam perilaku, seperti doa Paulus untuk Timotius ya Tuhan. Kiranya setiap jemaat SAF akan menjadi orang-orang yang berpengaruh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati setiap kita yang menjadi pendengar firman Tuhan, dan terutama berbahagialah saudara dan saya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan sampaikan pengumuman di dalam satu pekan ini, saudara-saudara. Pada hari Selasa, saya mengundang saudara-saudara kembali untuk kita bisa berdoa bersama-sama di dalam moment of restoration, saudara-saudara. Dan di dalam momen di mana kita bersama-sama belajar berkomitmen, belajar setia, dan belajar menggunakan pengaruh kita. Tahukah saudara-saudara bahwa saudara punya pengaruh? Ketika saudara hadir di dalam moment of restoration, ada orang lain yang juga akan ikut hadir karena melihat saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara nggak datang, ada orang lain yang lagi juga tidak datang. Berarti saudara punya pengaruh. Mari kita bersama-sama untuk saling mempengaruhi. Hari Kamis kita akan ada komunitas tumbuh bersama, saudara. Ada 4 KTB, yaitu KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Barat KTB Timur, bukan KTB Barat lagi, KTB Timur, saudara-saudara. Dan kita akan bersama-sama bertemu di dalam komunitas tumbuh bersama, walaupun secara online, tapi makin lama saudara-saudara makin menjadi satu kebiasaan, a new normal bagi semua kita. Awal-awal saya ikut KTB itu, setelah ikut KTB rasanya capek, karena perlu konsentrasi saudara-saudara, mantengin terus saudara-saudara, apalagi nanti kalau ada gangguan signal. Tapi lama-lama saudara-saudara biasa. Kita dipaksa Tuhan untuk punya kebiasaan baru. Pasti Tuhan punya rencana dengan ini semua. Tidak mungkin kita di training selama sekian waktu untuk membiasakan dengan keadaan ini, kalau tidak Tuhan punya rencana di masa yang akan datang. Jadi be faithful, setialah. Dan saudara, bagi saudara-saudara yang memberikan persembahan dan persepuluhan dalam masa-masa seperti ini, saya tahu itu tidak mudah. Kadang-kadang mungkin saudara harus seperti Mazmur 126, saudara harus menabur dengan mencucurkan air mata. Kalau bicara persembahan persepuluhan, I cannot say anything. Saya tidak bisa bicara apa-apa, sebab itu adalah the journey of faith, perjalanan iman. Yang saya sampaikan satu saja, berilah dengan sukacita. Berilah dengan sukacita, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan saudara-saudara mengirimkannya atau transfer di rekening di bawah ini. Transfer di rekening di bawah ini. Dan Tuhan memberkati apa yang saudara sudah taburkan. Dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara-saudara. Dan kiranya Tuhan melakukan pembelaannya, bukan karena kita menyuap Tuhan, tidak, tapi karena kita, ketika kita memberi, kita mempercayai Dia sebagai Bapa kita, Bapa yang baik, yang tahu memberikan roti bagi anaknya yang meminta roti. Dia tidak akan memberikan batu, memberikan ikan kepada anaknya yang meminta ikan. Tetap setia saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan sekali lagi saya memberikan salam kepada saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan di dalam ibadah yang sama. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita ini bersama-sama. Saya minta tolong untuk Rahel bisa berdoa untuk doa penutup. Dan nanti saya akan doa berkat saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari
kehidupan setiap kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, semuanya Tuhan, kerjaan kami Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau hikmat, dan memberikan engkau iman untuk tetap bertahan di dalam segala keadaan, dan mengakhiri pertandingan imanmu dengan benar, sampai pada akhirnya setiap kita bisa berkata, justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan semakin nyata. Diberkatilah engkau, diberkatilah tempat-tempat penyimpananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah ketika engkau seolah-olah harus mengisi waktu, untuk engkau mengisi waktu dengan yang benar, sehingga hidupmu makin berisi, hidupmu makin berkualitas, dan engkau yang ada di dalam penampian, engkau tidak akan jatuh keluar, tetapi justru engkau termasuk di dalam hitungan orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan dan dunia ini. Dan kiranya pengaruhmu makin meluas, mulai dari keluargamu, mulai dari orang-orang yang di sekitarmu, sampai kepada orang-orang yang jauh. Dan semakin orang mendekat kepadamu, semakin mereka diberkati, karena hidupmu yang sungguh-sungguh, yang tulus. Hanya orang-orang yang munafik yang takut didekati, karena ketika mereka dekat, mereka melihat kelemahannya. Tetapi ketika engkau belajar setia dari perkara kecil, maka orang yang di dekatmu adalah orang yang paling melihat, dan mereka melihat engkau menjadi berkat buat mereka. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan kekuatan oleh karena Roh Kudus membuat engkau dan saya menjadi pelaku firman setia sampai Yesus menjemput kita semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday. Haleluya, amin.